Yang terhormat Ibu Khairunisa, tutor bahasa Indonesia, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya sayangi. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat walafiat, meskipun kondisi pandemi COVID belum berlalu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Pitoyo Adi Kriswanto, mahasiswa UT jurusan manajemen, menyampaikan gagasan mengenai pandemi COVID dan pentingnya membudayakan kebiasaan baru atau yang biasa disebut dengan new normal. Berdasarkan berita yang saya baca di bbc.com, virus SARS-CoV-2 pertama kali terdeteksi pada akhir tahun 2019 dan telah menyebar dengan sangat cepat ke seluruh belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia, dan juga telah menyebabkan lebih dari 178 juta jiwa kasus yang dikonfirmasi positif, sedangkan 3,9 juta diantaranya mengalami kematian. Virus COVID-19 mulai masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020. 2 minggu setelah ada orang terkonfirmasi positif, maka pemerintah langsung memberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Artinya, pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak berkegiatan di tempat umum, bekerja, beribadah, dan bersekolah dari rumah. Keluar masuk ke kota Jakarta sangat dibatasi. Tempat wisata ditutup, makan di restoran dilarang, tempat belanja ditutup dan dibatasi jam operasionalnya. Sejak saat itu, masyarakat Indonesia dipaksa memulai kebiasaan baru, yaitu setiap bepergian atau keluar rumah wajib memakai masker. Makin sering mencuci tangan, memakai sabun, dan tidak berkerumun. Bila tidak sangat terpaksa, dilarang keluar rumah. Dihimbau untuk banyak makan buah dan sayur, serta minum vitamin. Pada mulanya peraturan tersebut menyiksa, karena karyawan dipaksa belajar untuk rapat secara virtual, yang biasanya rapat dilakukan secara tatap muka. Di akhir pekan biasanya sekeluarga melakukan refreshing di mal maupun di tempat-tempat rekreasi. Namun kali itu harus tetap tinggal di rumah. Tidak sedikit orang tua yang mengeluh karena harus mendampingi anak-anaknya yang masih duduk di sekolah dasar untuk mengikuti pelajaran secara online. Namun lama-kelamaan, masyarakat Indonesia mulai bisa bahkan terbiasa. Sejak bulan Mei 2022, penyebaran virus sudah sangat melandai, sehingga pemerintah pun sudah mengizinkan pertemuan secara tatap muka. Mal, tempat rekreasi, sekolah, restoran, semuanya sudah mulai dibuka kembali. Masyarakat sudah mulai beraktivitas seperti tahun 2019. Namun, pandemi belum berakhir, belum berubah menjadi endemi. Maka pemerintah pun menginisiasi untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Apakah itu kebiasaan baru? Kita bisa bekerja, ke sekolah, beribadah, bersosialisasi, dan melakukan hal-hal produktif lainnya, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, yaitu tidak cipika-cipiki ketika kita bertemu dengan saudara ataupun rekan-rekan kita, tidak bersalaman, tidak bergerombol, tetap memakai masker, dan tetap sering mencuci tangan memakai sabun, atau minimal menggunakan hand sanitizer. Istirahat dengan cukup, rajin berolahraga, makan dengan gizi seimbang, dan perbanyak minum air putih, serta minum vitamin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, inilah gagasan yang dapat saya sampaikan mengenai COVID-19 dan perlunya beradaptasi dengan kebiasaan baru. Penerapan kebiasaan baru diharapkan dapat berjalan dengan baik, yang pada akhirnya masyarakat Indonesia segera dapat terbebas dari pandemi COVID-19
dan segera memasuki era endemik. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu Tutor dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Demikian dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.